Sebelumnya apa bisa dilihat dengan jelas, Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Jelas, Bapak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, luar biasa, yang Bapak cintai, sayangi, dan banggakan. Bagaimana kondisi anak-anak pagi ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Anak sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Dalam proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya anak-anak akan mendapatkan apa yang kita pelajari. Untuk doa di pagi hari ini, saya minta Rianto untuk memimpin doa. Izin, Pak. Oh, dari belakang, Pak Guru. Izin ke belakang tadi. Ada Aris saja yang memimpin doa. Terima kasih, Pak. Teman-teman, Ya. marilah kita berdoa untuk mengawali pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Aris ya yang sudah memimpin Terima doa kasih, pada Pak. sama-sama. Anak-anak sekalian, Pak Guru akan cek kehadiran ya. Ini satu ya, Rianto belum hadir, masih izin ke belakang. Dan masih ada satu lagi yang nggak masuk ini. Kenapa ini? Sakit ya? Hujan Iya, Pak. kemarin, Iya, Pak. Pak. Hujan, Pak. Baik anak-anak, kita doakan ya teman kita yang sakit, teman anak-anak yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita di kelas 5C yang luar biasa ini. Anak-anak sudah sarapan semua ya? Ya, Pak. Udah, Pak. Tadi berangkatnya sudah pamitan sama bapak atau ibunya? Udah, Pak. Bapak. Luar biasa. Anak-anak jangan sampai lupa ya, kalau berangkat sekolah harus berpamitan dulu kepada kedua orang tuanya. Ya, bersalaman, cium tangannya dan minta doa. Kenapa? Karena doa orang tua adalah doa yang kita harapkan. Bisa anak-anak ya? Nah, agar apa? Agar nanti anak-anak di dalam menuntut ilmu, di dalam meraih cita-cita diberikan kemudahan. Anak-anak sekalian, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat pernafasan pada hewan. Apakah anak-anak masih ingat alat pernafasan pada hewan? Ingat, Pak. Nah, coba sebutkan. Aris. Hidung, Pak. Hewan, hidung. Ya. Terus? Yang lain mungkin? Insang, Pak. Insang. Insang itu alat pernafasan pada hewan apa ya? Ikan, Pak. Ikan. Ya. Nah, itu adalah pembelajaran sebelumnya anak-anak. Dan kita juga sudah mempelajari tentang peta pikiran yang menggunakan kata tanya. Nah, mungkin anak-anak masih ingat kata tanya yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Masih, Apa? Pak. Siapa? 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 Apalagi? Mengapa? Bagaimana? Mengapa? Di mana? Di mana? Kapan? Bagaimana? Nah ya, anak-anak itu adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari. Pak Adi berpesan, ya anak-anak tidak boleh melupakan. Ya, tetap dipelajari ya. Karena apa? Karena nanti di akhir tema 2 ini kita melaksanakan penilaian harian. Dan itu nanti yang akan juga menentukan anak-anak untuk bisa melanjutkan di tingkat berikutnya ya. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai dan sayangi, pada kesempatan pagi hari ini kita akan
belajar beberapa muatan pelajaran ya. Yang pertama nanti kita akan mempelajari alat pernafasan pada manusia. Dan anak-anak nanti juga harus bisa menyebutkan alat-alat pernafasan manusia. Yang kedua, anak-anak masih ingat kemarin ya, sebelum pembelajaran ini Pak Hari kan sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat alat pernafasan sederhana dari barang bekas. Ingat kan ya? Dari bahan bekas seperti botol aqua ya, dari balon ya, dari sedotan itu. Kan itu sudah Pak Hari sajikan tutorial di videonya ya, dan anak-anak itu sudah membuat karena itu dibuat secara kelompok. Sudah dibuat kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah itu nanti anak-anak akan mempraktekkan alat sederhana pernafasan pada manusia secara kelompok. Ya. Yang kedua, nanti anak-anak akan menganalisis dan membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Terus yang ketiga, anak-anak kita nanti juga akan belajar terkait dengan tangga nada diatonis mayor. Ya. Tentunya nanti anak-anak harus bisa menyebutkan ciri-cirinya ya, dan juga menyebutkan beberapa judul lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Dan terakhir anak-anak nanti juga harus bisa menyanyikan bersama-sama dengan diiringi oleh musik yang sudah Pak Hari persiapkan melalui link YouTube nanti, yaitu menyanyi alat pernafasan pada manusia. Nah, jadi itu anak-anak ya. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik anak-anak, agar kita lebih semangat lagi ya, kita lakukan yel-yel kita yang sudah kita sepakati ya. Masih ingat yel-yelnya? Ingat ya? Ya, mari contohkan lagi. Kelas 5C, berbudi pekerti, hebat, juara, yes, 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 luar biasa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. 5C, berbudi pekerti, luar biasa, hebat, juara, yes. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan yel-yel ini nanti bisa membantu anak-anak untuk lebih bersemangat lagi dan bisa meraih cita-citanya dengan baik. Amin. Anak-anak sekalian, coba anak-anak sekarang kita melakukan ya. Coba anak-anak hirup udara ya, menghirup udara. Coba anak-anak lakukan menghirup udara dalam-dalam ya. Coba lakukan. 1, 2, 3 hirup. Keluarkan. Lagi, hirup lagi. Keluarkan. Nah, anak-anak, barusan anak-anak sudah melakukan kegiatan menghirup udara dan menghembuskan udara. Ya. Menghirup udara dan menghembuskan udara itu merupakan proses apa, anak-anak? Ada yang bisa membantu Pak Hari? Pernafasan. Memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Ya, Aris apa? Proses apa itu? Udara dan mengeluarkan udara. Ya, memasukkan udara dan mengeluarkan udara melalui rongga hidung. Itu merupakan proses bernafas yang dilakukan kita sehari-hari. Ya. Anak-anak sekalian, ada pertanyaan dari Pak Guru ini ya, yang bisa jawab. Angkat tangan, ya, angkat tangan.
Apa yang anak-anak rasakan pada saat menghirup udara? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Saya Pak. Pak Guru. Saya Pak Guru. Dada saya mengempis, Pak. Dadanya mengempis. Rian, anu nih ya, Aris ya? Nggih. Aris, ya betul. Ada lagi mungkin anak-anak? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Rasanya lega. Rasanya lega. Lega itu kalau nafas Pak Guru. Itu berarti menarik atau memasukkan udara ya. Dadanya mengempis. Ya. Yang kedua, anak-anak, apa yang kalian rasakan ketika mengeluarkan udara? Ayo, ada yang bisa membantu menjawab? Dadanya menyusut, Pak. Dadanya menyusut. Ya, dadanya menyusut ya. Perutnya membesar, Pak. Perutnya membesar. Ada lagi? Udaranya keluar, Pak. Udaranya keluar. Iya, baik anak-anak, itu beberapa kegiatan yang sebenarnya anak-anak lakukan setiap hari, setiap detik, dan tidak pernah terhenti. Kalau itu terhenti, nah, apa yang terjadi anak-anak? Mati, Pak. Pingsan. Bisa mati, bisa pingsan. Ya, pingsan aja itu masih bernafas ya, masih bernafas. Masih bernafas. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang agar nanti lebih mudah kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok karena murid Pak Guru ini ada 28. Pak Hari bagi kelompok menjadi 7 ya. Setiap kelompok berjumlah 4 anak. Ya. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Pak Hari kasih kebebasan untuk membentuk kelompok. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anak-anak duduk berdasarkan kelompok yang sudah anak-anak pilih pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, Pak Hari minta tolong ke Rianto, sudah masuk ini? Sudah ya? Oh enggak. Belum Pak Guru. Kayaknya dia mules. Belum. Makanya anak-anak hati-hati ketika jajan ya. Ketika Habis Iya, makan jajan, pentol pedes. jangan Iya jajan tadi pagi. Kalau jajan sembarangan, nah, ingat di luar sana banyak sekali makanan yang dijual tidak ada penyebutnya, itu bahaya untuk kesehatan. Ya. Baik, Aris aja maju, Aris maju ke depan. Ya, Pak. Dulu. Ini LKPD-nya tolong dibagikan ke teman-temannya ya, satu kelompok. Iya, Pak. Ya, silakan. Pak. Saya bagikan, Pak. Sudah selesai, Aris? Satu-satu ya, Pak. Ya, satu kelompok, Aris. Ya, Pak. Ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Anak-anak, setiap kelompok sudah menerima LKPD yang Pak Hari, yang Aris bagikan ya. Sudah Pak Guru. Baik anak-anak, silakan anak-anak sekarang mengidentifikasi presentasi dari Pak Hari. Anak-anak, ini Pak Hari buat sebuah gambar 3 dimensi ya. Bisa dilihat anak-anak ya? Bisa Jelas ya, Pak di Guru. Yes. Luar biasa. Ini adalah alat pernafasan pada manusia, ya. Di mana memang secara kasat mata kita nggak bisa melihat, ini ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi seperti ini gambaran secara sekilas saja. Ini ada beberapa organ pernafasan pada manusia, anak-anak. Ya. Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru ya. Di situ sudah Pak Hari kasih nomor dan sudah Pak Hari kasih keterangannya. Ya. Hidung.
Hidung ini adalah sebuah organ pernafasan tempat keluar masuknya udara ya. Jadi melalui hidung disalurkan ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu, anak-anak, ada yang namanya selaput ya. Dan itu juga digunakan untuk menyaring. Anak-anak bisa rasakan di dalam hidung anak-anak ada bulu-bulu hidung kan ya? Ada. Gunanya untuk menyaring. Ya. Jadi udara yang masuk di dalam tubuh anak-anak yang melalui hidung itu agar bisa bersih. Selain rambut hidung juga ada selaput ya. Ada selaput. Yang kedua itu faring anak-anak. Ya. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Itu ditunjukkan di nomor 2 itu. Yang ketiga laring ya, atau tekak atau jakun. Ini biasanya terlihat sangat jelas pada anak laki-laki ya, yang ada benjolan ya di leher, di tengah-tengah leher ini. Ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan dan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi di hidung tadi sudah disaring anak-anak ya dengan bulu hidung dan juga dengan selaput hidung. Di trakea pun juga masih difilter lagi ya. Luar biasa ini ciptaan Tuhan. Yang kelima, bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan ya. Yang keenam, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bronkus tadi itu bercabang lagi, itu menjadi bronkiolus. Ya. Yang ketujuh itu alveolus, ya, terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Di ujungnya alveolus itu ada namanya alveoli, ya, itu paling ujung sendiri ya. Dan yang nomor 8, ya, nomor 8 itu ada dua ya, dua benda kiri dan kanan, itu adalah paru-paru ya. Paru-paru itu adalah organ utama pernapasan pada manusia. Ini anak-anak, ini susunan organ-organ pernapasan pada manusia ya. 1 hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Mari lanjutkan dulu ya. Boleh tanya Pak Guru? Oh, tanya dulu. Boleh ya. tanya Pak Guru? Iya. Mas Rizal. Pak Guru, kalau kita hembuskan nafas ke kaca itu kok seperti ada air ya Pak Guru? Itu Pak Guru. Iya. Luar biasa ya pertanyaannya Mas Rizal ya. Biasanya ini anak-anak kecil itu suka bermain ya. Di kaca, dia menghembuskan nafas, dan di situ maka akan ada embun, seperti embun gitu ya, Mas Rizal ya. Halo Mas Rizal. Ya, itu kenapa? Itu karena anak-anak di dalam paru-paru tadi yang Pak Ari jelaskan, alveolus ya. Alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan air. Di situ ada air juga anak-anak. Nah, di situlah maka di situ akan menimbulkan uap ya. Dan itu sangat bahaya anak-anak. Makanya anak-anak nggak boleh menguap di depannya teman ya. Karena apa? Karena itu tidak sehat ya. Jadi kalau di depan kaca boleh. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa di kaca yang kita hembuskan nafas kita melalui hidung atau melalui mulut, maka akan
ada embun di situ. Mungkin seperti itu, ya, Mas Rizal ya. Pak Ari lanjutkan dulu ya. Oh iya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama Mas Rizal. Nah ini anak-anak. Ini adalah gambaran paru-paru anak-anak. Bisa dilihat ya. Iya, Pak. Ya, ini namanya tadi tenggorok batang tanda. Trakea ini trakea ya. Trakea. Trakea ini bercabang dua anak-anak. Apa tadi namanya? Trakea, Pak. Nah, trakea. Trakeanya ini bercabang dua ke kanan dan ke kiri. Tadi apa namanya? Ada yang masih ingat? Apa itu ya? Namanya adalah bronkus ya. Bronkus. Nah, bronkus ke kiri dan ke kanan. Berarti ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ini masih bercabang lagi anak-anak bronkusnya. Namanya apa tadi? Percabangan bronkus? Bronkiolus ya, luar biasa. Nah, ini bercabang lagi anak-anak. Bercabang lagi kecil-kecil. Namanya apa? Seperti pohon ya, Pak. Iya, ini kecil-kecil ini bercakar, bercabang-cabang lagi. Namanya apa tadi? Ada ingat? Halus Bapak Guru. Alveolus. Iya, luar biasa. Alveolus. Ujungnya alveolus ini Pak Ari tadi besarkan anak-anak, ini ada di sebelah. Nah ini karena ini ya, ujung-ujungnya alveolus. Ya, ujung-ujungnya alveolus ini namanya alveoli ya. Yang dinamakan alveolus ini cabang-cabangnya lagi ini. Ya, cabang-cabangnya lagi. Inilah organ pernafasan pada manusia ya. Anak, sekarang kita Sifat paru dimulai dari perhatikan tangan dulu ini. memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagiannya ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Baik anak-anak, itu sekilas ya, ada video pendek yang Pak Hari cuplik dari YouTube. Ya, dan itu juga sudah Pak Hari tautkan linknya ya anak-anak ya. Anak-anak silakan sekarang LKPD yang sudah dibagikan oleh Aris tadi, tolong dibuka ya LKPD-nya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Di LKPD ini anak-anak sudah Pak Hari sajikan ya materinya secara singkat juga ya.
Terus Pak Ari juga sudah sajikan gambar, ya, gambar ini, gambar yang sudah Pak Ari presentasikan di depan tadi, ya, organ-organ pernafasan pada manusia. Setelah anak-anak mengamati apa yang sudah Pak Ari sampaikan, ya, dan juga mengamati video tadi, anak-anak silahkan mengerjakan LKPD yang ini, ya, ini. Silakan kamu kerjakan, kamu tuliskan sesuai dengan apa yang sudah anak-anak amati di pembelajaran tadi. Silakan kerjakan dulu. Iya, Pak. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Ya, Pak. Anak-anak, apakah ada kesulitan di dalam mengerjakan LKPD tadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain? Tidak ada, Pak. Ya. Sudah tahu ya? Apa alat-alat organ pernafasan yang ada pada manusia? Ya. Baik anak-anak. Kalau sudah selesai, saya minta Pak Guru minta tolong kepada Aris untuk dikumpulkan LKPD-nya di mejanya Pak Guru. Ya, Pak. Ayo teman-teman, kumpulkan, ayo. Sebentar. Ini, Pak. Ini. Bentar, kasih nama. Ayo. Ya. Yang belum. Ini. Yes, bentar, Is. Nih. Tunggu saya Sudah, kurang Aris? satu. Oke, sudah, Pak. Ini, Pak. Luar biasa. Luar biasa anak-anak Pak Guru ini yang sangat hebat dan luar biasa ya. Baik anak-anak, yang berikutnya tadi di awal Pak Ari sudah sampaikan tujuan ya, bahwa kemarin sebelum pembelajaran ini dimulai anak-anak sudah membuat alat pernafasan pada manusia dengan menggunakan alat-alat bekas ya. Sudah selesai semua kan? Ya, itu dikerjakan secara kelompok ya. Nah, ini kelihatan anak-anak? Jelas ya? Kelihatan, Pak. Anak-anak yang sudah selesai bisa juga ya, bisa juga ditampilkan ya sambil melihat Pak Hari mempresentasikan ini. Anak-anak kemarin ya sesuai dengan sesuai dengan tugas yang sudah Pak Hari berikan, anak-anak sudah membuat alat pernafasan dari barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar ya. Kita bisa gunakan sedotan. Nah, ini sedotan yang biasanya anak-anak gunakan untuk minum es gitu ya. Nah, terus ada balon, ada 2 balon ya. Terus ada lagi karet ya, ada lagi botol aqua dan ini ada isolasi atau bisa anak-anak ganti dengan malam juga bisa. Fungsinya hanya untuk menutupi agar udara tidak bocor gitu ya. Nah, dari ini anak-anak ini bisa kita praktekkan ya, kita praktekkan tadi menjawab pertanyaan yang Pak Hari tanyakan di awal pembelajaran tadi ya. Ini misalkan kita tarik anak-anak, kita tarik ya. Jadi karet atau balon yang ada di bawah ini kita tarik, maka balon yang ada di dalam botol ini akan mengembang. Nah, ya. Kelihatan kan ya, bentar ya. Ini Pak Hari pegang, ini kan tidak mengembang, mengempis ya. Ketika Pak Hari tarik, ini mengembang. Ketika Pak Hari lepaskan, ini mengempis. Ketika kita tarik, ini mengembang. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa ketika anak-anak menghirup udara, itu berarti paru-paru kita bagaimana? Bagaimana anak-anak? Paru-parunya yang Pak, yang balon 2 itu ya. Iya, ini ada paru-paru. Mengembang, Pak. Mengembang. Iya. Jadi itu ya. Ini adalah salah satu alat yang nanti bisa diuji cobakan ya. Nah, baik, sekarang Pak Guru akan menunjuk beberapa kelompok ya, maju satu-satu untuk mempresentasikan, menguji cobakan alat yang sudah dibuat. Kelompoknya Triumi,
Ayo maju. Pak, punyanya Mareta di bawah Samiono. Oh, kok bisa di bawah mana Samiono? Ada Samiono. Ketinggalan nih Pak. Udah. Ketinggalan. Nggak bawa. Ada ketinggalan di mana Samiono? Tadi bangkong Pak. Jadi lupa Waduh. dibawa. Tidurnya jam berapa Samiono? Tadi Tidur malam jam malamnya. 10 Pak. Ya, jangan malam-malam ya. Aku sedang begadang. Jadi tidak kesiangan bangunnya. Coba kalau itu alatnya ketinggalan, apa yang akan terjadi? Coba Samiono bisa menjelaskan ke Pak Guru. Ayo. Hukum aja Pak, dihukum. Enggak, Pak Guru mau tanya kepada Samiono. Kalau alatnya ketinggalan, apa yang terjadi hari ini? Enggak paham Pak. Ah, iya, enggak paham. Yang Gimana kedua, Pak? ya gitu ya. Jadi kalau alatnya ketinggalan maka tidak bisa mempraktekkan ya. Jadi besok lagi Iya Pak. anak-anak harus persiapkan betul ya, persiapkan betul pelajaran apa besok, apa yang harus dibawa. Dan sekali lagi tidak boleh tidur terlalu larut malam agar paginya tidak kesiangan. Iya Pak. Ya. Kelompoknya Kiki maju untuk Ya Pak. alatnya. Ya Pak. Ya, silakan. Luar biasa. Terima kasih Kiki ya. Ya Pak, terima. Anak-anak sekalian, itulah beberapa presentasi dari teman-teman kamu yang hebat luar biasa ya, sudah bisa membuat model pernafasan pada manusia dengan menggunakan barang bekas yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan kita ya. Baik anak-anak, Pak Hari akan lanjutkan lagi ya. Akan lanjutkan lagi di materi berikutnya. Udah masuk. Anak-anak silakan anak-anak amati ya dan baca teks sistem pernafasan pada manusia ini. Setiap kelompok silakan perhatikan di depan di infokusnya di layar LCD-nya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah? Sudah Pak. Baik anak-anak, Ari minta tolong pada Aris untuk membagikan LKPD yang kedua, Aris. Ya Pak, siap. Silakan bagikan ke kelompok-kelompoknya. Ya. Satu-satu Kelompok ya. satu mana kelompok satu ini? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Sudah Pak. Terima kasih Aris. Anak-anak, dari teks ya, dari teks yang sudah anak-anak amati, anak-anak baca bersama kelompoknya, yaitu teks sistem pernafasan pada manusia. Di sini anak-anak mengidentifikasi ya untuk membuat kalimat tanya beserta jawabannya ya dengan menggunakan kata tanya. Ya, sekali lagi anak-anak membuat kalimat tanya ya beserta jawabannya ya berdasarkan teks sistem pernapasan pada manusia. Ya.
Silakan, di situ di LKPD-nya juga sudah jelas. Silakan kamu kerjakan bersama kelompokmu. Waktunya 10 menit ya. Silakan kamu identifikasi, kamu cari ya dari teks sistem pernafasan pada manusia itu. Kamu buat kalimat tanya beserta jawabannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Mas Kana? Sudah, Pak Guru. Coba kelompoknya Mas Kana dibacakan hasilnya. Apa Pak Guru? Kelompoknya Biasaan Mas Kana kamu perhatikan nih. Sudah tadi itu loh Mbak Reta lo ngajak ngobrol. Cepetan Mas Kana mau istirahat. Udah. Ya Pak Guru ya. Saya baca, saya ke depan. Ya. Mas Kana yang ke depan ya. Oke. Silakan dibaca. Sudah Pak Guru. Luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk Mas Kana. Ternyata anak-anak ini luar biasa dan hebat-hebat ya. Kenapa? Karena dengan membaca teks sistem pernafasan pada manusia, anak-anak sudah bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Ya, luar biasa. Sekali lagi, kelompoknya Rizal. Maju ke depan. Iya, Pak Guru. Yeah. Sudah, Pak Guru. Luar biasa, terima kasih Rizal. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rizal. Anak-anak, kita kembali ke materi lagi anak-anak ya. Anak-anak, sekarang perhatikan video dari YouTube. Ini Pak Ari mengambil video dari YouTube ya, yang menjelaskan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelumnya, sahabat tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan tangga nada. Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibedakan menjadi dua, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada. Cukup ya. Anak-anak, dari video yang sudah Pak Ari sajikan terkait dengan tangga nada ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin anak-anak belum paham terkait dengan tangga nada. Setengah itu apa ya Pak? 1/2 Pak? 1/2 ya. Anak-anak, tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang memiliki 7 nada. Ya. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2. Ya, tangga diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Hari ini kita belajar tangga nada diatonis mayor. Ya, nah, untuk tangga nada diatonis mayor
jarak intervalnya itu 1, 1, ini setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini ketukannya anak-anak ya. Nah, jadi itu. Ya, Pak. Ini, beberapa lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor, salah satu contohnya adalah lagu Garuda Pancasila, ya, lagu Maju Tak Gentar, ya, terus ada lagi lagu Hari Merdeka, ya, banyak anak-anak ya. Nah, cirinya dari tangga nada diatonis mayor itu dinyanyikan dengan riang gembira, ya, dengan penuh semangat. Nah, ada yang ditanyakan lagi anak-anak terkait dengan tangga nada? Sudah Pak, jelas. Ya. Ya. Mari lanjutkan lagi, mari kita menyanyikan bersama-sama anak-anak. Bentar ya, ini karena ini hari pakai YouTube ya, jadi sinyalnya masih belum kuat sehingga masih ada trouble ya. Nah, gini aja sudah. Nah, ini contoh-contoh lagu anak-anak. Contoh-contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor ya. Indonesia Raya. Hari Merdeka. Ini juga salah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Maju Tak Gentar. Garuda Pancasila. Nah, itu anak-anak beberapa contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor ya. Tadi di pembelajaran awal, di tujuan pembelajaran, Pak Ari juga sudah menyampaikan bahwa pada pagi hari ini nanti anak-anak harus bisa menyanyikan lagu ya, salah satu contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor yang judul lagunya itu ada kaitannya dengan alat pernapasan manusia. Ada yang bisa, Nana? Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa lagunya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, baik anak-anak. Kita belajar dulu ya, kita amati dulu liriknya ya. Nanti setelah itu kita nyanyikan bersama-sama. Ayo belajar. Bikin pernapasan, oksigen kehidupan, mereka yang lewat
hey hey, hirup Oksigen. Hirupkan oksigen, hembuskan CO2. Nah, itu contohnya ya. Anak-anak ada yang tahu mungkin liriknya pakai lagu apa kira-kira? Yo. Anak kambing saya, Pak. Iya, anak kambing saya ya. Jadi, ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, laring-laring pakaian. Lewati bronkus, juga sampai alveolus, dibuka hidung, hirup oksigen, hey hey, oksigen, hey hey, oksigen, hembuskan CO2. Anak-anak sekali lagi mari bertanya, lagu ini menggunakan tangga nada apa yo? Mayor. Mayor, Pak. Pak. Ciri-cirinya apa tadi? Bersemangat. Ceria, semangat. Ya. Dengan riang gembira dan penuh semangat. Nah. Baik anak-anak sekalian. Sekarang Rianto sudah datang ini ya, Rianto ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Itu anaknya Pak Guru tadi jajan Rianto terus. Guru tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak Guru. Saya dipukul di Shopee, Pak, pulang. Oh, apa kapan itu? Dipukul bagaimana Rianto? Dia minta jajan, Pak, terus nggak saya beri, saya dipukul. Terus saya pulang, makan. Anda Pak Guru, Kak orang kok. Oh, ayo Rianto yang jujur, nggak boleh bohong ya. Iya, tadi dipukul Pak Guru, wong saya dipukul. Rapiku diminta, tak kasih no. Lah nggak kayak Mbak Titi. Maafan. Guys, gini, Rianto sama Mas Kana ya. Ya. Rianto punya duit dan itu masih ada sisa, berbagi itu baik, ya. Ya Pak Guru. Nah, ya, Mas Kana juga gitu. Kalau memang Rianto mau ngasih ya diterima, kalau nggak mau ngasih nggak boleh maksa, gitu ya. Ya Pak Guru saya enggak. Hah? Nangis, nangis. Sekarang gini, Rianto dikasih ya Pak Guru. Mas Kana, kan? Ya, kita lanjutkan lagi anak. Ini, Aris maju lagi, Aris. Ya, Pak. Bagikan LKPD yang ketiga, Aris. Ya, Pak. Ayo teman-teman. Ayo cepat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, Pak, molor. Ya, ayo kelompok 5. Di Pak, LKPD kelompok 5 molor, Pak. Di LKPD, Aris. Ya, Silakan Pak. duduk lagi, Aris. Ini, Pak. Ya. Ini, Pak, semuanya sudah lengkap, Pak. Ya, terima kasih Aris. Silakan anak-anak menuliskan di LKPD-nya ya. Silakan anak-anak tulis ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor dan menyebutkan lagu-lagu atau judul lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Silakan. Setiap kelompok kerjasama yang bagus ya. Sudah selesai ya? Belum, sebentar Pak. Sudah, Pak. Sudah. Riz, aku ngerpek yo. Pak, LKPD yang tadi belum dikumpulkan juga, Pak. Yang kedua. Ya, sekalian Ya, Aris Pak. dengan ini nanti dikumpulkan di mejanya Ya, Pak Pak. Guru. Kalau yang sudah selesai ya. Aku nyontor, Riz, aku nyontor Titi elo. Jo. Aku juga gak iso. Rianto. Ayo. Rianto mau istirahat ini. Di LKPD-nya itu kan sudah ada materinya Rianto. Ya, itu bisa Sobat, Pak. Itu loh. Ini bagus itu. Suwek, nek iku suwek, mulai nyontor. Jo. Amat Titi. Ini Rianto, Pak Ari ganti lagi. LKPD-nya maju. Ini. Ya, terima kasih Pak Guru.
Nah, wes duduk yang bagus, dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah selesai anak-anak ya? Sudah Pak Guru. Ya. Pak Guru minta tolong ke Aris, dikumpulkan Aris, Ya, Pak. LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 ya. Ya Pak. Ini Pak. Ya, terima kasih. Anak-anak luar biasa sekali ya, anak-anak ya. Anak-anak sudah hebat-hebat, sudah pinter-pinter. Ternyata semua LKPD-nya sudah bisa terselesaikan dengan bagus dan benar. Anak-anak sekalian, mungkin dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan dan kita pelajari, kita diskusikan pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Mungkin ada salah satu kelompok yang mau menyimpulkan kegiatan kita di pagi hari ini sebelum pembelajaran kita akhiri. Kelompoknya Rizal? Rizal Pak, Rizal. Nah, ya. Silakan. Maju Pak, dari tadi kelompoknya Rizal gak maju. Kita belajar paru-paru. Ya, terus. Lalu saya Pak. Berikutnya Sistem lagi. pernafasan manusia diawali dari hidung, laring, faring, trakea, bronkus. Ciri-ciri tangga nada mayor, bersemangat, riang gembira. Pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompoknya Rizal dan Hasan. Anak-anak, pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini yang pertama adalah organ pernafasan pada manusia, ya. Sekali lagi anak-anak, organ pernafasan pada manusia, ya. Yang pertama adalah hidung, ya. Yang kedua adalah faring, ya. Yang ketiga adalah laring, ya. Yang keempat adalah trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru, ya. Dan alveolus anak-anak adalah tempat bertukarnya CO2 dengan oksigen, ya. Jadi itu. Terus yang berikutnya, anak-anak tadi juga sudah bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya, ya. Yang terakhir, anak-anak sudah belajar tangga nada diatonis mayor, di mana ciri-cirinya dinyanyikan dengan penuh semangat, ya. Terus salah satu contoh lagunya adalah ada Hari Merdeka, ada Maju Tak Gentar, ya, dan juga tadi kita sudah nyanyikan yaitu lagu organ pernafasan manusia yang menggunakan lirik nadanya anak kambing saya, gitu ya. Nah, itu beberapa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan anak-anak sekalian, Pak Ari minta tolong nanti ada evaluasi soal, ya. Ada 15 soal, itu tolong nanti dikerjakan, ya. Dikerjakan di rumah, dan besok pada pertemuan berikutnya dikumpulkan, ya. Dan perlu diketahui anak-anak, besok kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjaga organ pernafasan pada manusia, ya. Dan juga kita akan belajar tangga nada diatonis minor, ya. Mungkin itu anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Sebelum pelajaran ini kita tutup, Bapak Guru minta tolong kepada Aris, ya, untuk memimpin doa. Ya Pak, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.
Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Aris, luar biasa. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.